Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Parmasari yang akan mendampingi pembelajaran daring di rumahmu selama musim pandemi COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera juga ya untuk kalian semua. Semoga anak-anak ibu mulai dari kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D bisa memiliki kesehatan yang terus baik ya, terus membaik dan tidak tertular oleh penyakit apapun, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk gangguan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran 2 kita pada hari ini, sebagaimana semalam kita sudah membahas pembelajaran 1, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terkait penugasan yang Ibu laksanakan semalam. Anak Ibu tolong diperhatikan ya, saat mengerjakan tugas latihannya, kerjakan di buku latihan khusus tema. Jadi bukunya cukup satu saja. Di dalam buku itu akan kamu buat latihan-latihan yang Ibu berikan selama proses belajar daring. Yang kedua, anak Ibu sudah boleh menggunakan pena, baik berwarna biru maupun hitam. Tapi jangan memakai pena berwarna merah ya, karena itu hanya diperbolehkan oleh gurunya saja untuk memonten nilai kalian. Nah, kemudian yang ketiga, kalian saat menonton video ini boleh minta tolong foto ya sama oleh anggota keluarga kalian, dan nanti hasil tugasnya jangan lupa dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Kemudian kalau misalnya Ibu suruh kalian mengerjakan tugas di LKS, tulislah soal berikut jawabannya. Misalnya, pilih saja salah satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar misalnya A. Di dalam A itu ada kata kucing dan kelinci. Nah, ditulis kata kucing dan kelincinya itu. Kenapa kalian harus menulis soal beserta jawaban? Karena kalian sedang berada di kelas 3. Di kelas 3 ini kalian harus banyak-banyak menulis ya. Harus banyak-banyak membaca. Seperti materi kita pada hari ini yang akan bercerita tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang supaya dia mengalami pertumbuhan dalam fase kehidupannya. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Baik. Siapkan juga ya buku tema 1 dan buku pendamping berupa LKS di sekeliling kalian. Dan jangan lupa dicatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan jika perlu. Anak Ibu harus rajin-rajin menulis ya, jangan malas. Supaya nanti saat masuk sekolah, Ibu tes kalian membaca dan menulis, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Oke, semalam sudah 5 ciri-ciri makhluk hidup Ibu sampaikan kepada kalian. Makhluk hidup bernafas, bergerak, membutuhkan makanan dan air, berkembang biak, dan mengalami pertumbuhan. Dalam fase kehidupan makhluk hidup ataupun tahap-tahap kehidupan makhluk hidup ataupun juga waktu-waktu tertentu makhluk hidup mengalami perkembangan pada tubuh mereka, mereka membutuhkan asupan gizi yang didapat dari makanan. Karena makanan adalah sumber energi. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh manusia, akan diolah oleh organ-organ tubuh dalam tubuh manusia yang dapat menghasilkan energi untuk membuat kita bergerak. Ketika kita bisa bergerak, kita juga bisa menghirup nafas atau udara yang berada di sekeliling kita. Tetapi sekarang udara yang berada di sekeliling kita itu sedang tidak bersih. Anak-anak Ibu dianjurkan untuk tetap diam di rumah dan tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Jadi jangan mentang-mentang sudah diperbolehkan keluar, anak Ibu sudah mulai bermain ke sana kemari ya. Tetap jaga kesehatan kalian karena virus corona tetap berada di mana-mana. Waspada ya anak Ibu. Nah, setelah makhluk hidup memperoleh zat makanan yang sumber energi yang diperoleh dari makanan, makanan tersebut akan membuat manusia tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah tinggi badan ataupun juga bentuk tubuh. Ya, semakin lama semakin besar, semakin tinggi, semakin berkembang. Kalau pada manusia pertumbuhan itu banyak sekali ciri-cirinya.
rambut kita yang mulai panjang, kuku kita yang mulai panjang, kemudian kulit kita yang akan semakin kencang ya, semakin berkembang, kemudian juga tumbuh badan kita, berat badan kita. Kalau kamu semakin bertambah berat badanmu, berarti makanan ataupun asupan gizi yang kamu hadapi setiap hari itu juga semakin bertambah. Untuk anak seusia kamu yang masih duduk di kelas 3 SD, perkembangan dan pertumbuhan itu sangat penting. Maka itu harus ditunjang dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga yang rutin ya. Jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas bergerak secara rutin yang sederhana saja. Misalnya membantu orang tua di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah ya, nyapu, mencuci piring, menjaga adik, atau membereskan mainanmu. Itu sudah termasuk dalam kategori bergerak. Kemudian, kalau untuk hewan dan tumbuhan, mereka biasanya akan, kalau tumbuhan ya, akan bertumbuh dan berkembang, mulai dari biji yang berkembang menjadi akar, keluarlah tunas, dan keluarlah bibit baru. Kemudian ada daun, setelah daun ada tangkai, daun melekat di tangkai, tangkai itu melekat di batang. Batang pohon semakin lama semakin besar, sehingga pada usia tertentu mereka akan melakukan proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti lebah dan kupu-kupu, sehingga terjadilah perkawinan dan pembuahan. Sehingga tumbuhan itu bisa berbuah, menghasilkan sumber energi yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain, contohnya manusia. Kemudian kalau untuk hewan, proses pertumbuhan mereka harus berawal dari berkembang biak. Sama seperti manusia dan tumbuhan yang berkembang biak, tetapi cara berkembang biak hewan lebih dekat dengan cara berkembang biak manusia, yaitu beranak. Tetapi ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayo sebutkan hewan-hewan yang bisa berkembang biak dengan beranak dan bertelur. Cukup anak ibu tulis saja ya di buku catatannya sebagai bahan catatan anak ibu. Oke. Nah, karena hewan itu berkembang dan juga mereka tumbuh, mereka harus bernafas juga sama seperti manusia dan tentunya membutuhkan oksigen. Cara bernafas hewan juga bergantung dengan masing-masing jenis hewan tersebut. Ada hewan yang bernafas dengan insang seperti ikan, ada hewan yang bernafas dengan paru-paru ya, contohnya hewan mamalia seperti kucing ya, anjing, kelinci, dan ada juga hewan yang bernafas dengan kulit seperti kodok atau katak ya. Kalau anak ibu punya hewan peliharaan di rumah, pasti anak ibu bisa melihat proses pertumbuhan mereka mulai dari kecil, mulai dari mereka menetas ya. Kalau anak ibu punya peliharaan ayam, anak ibu bisa lihat anak ayam. Setelah beberapa minggu kemudian mereka akan tumbuh dan berkembang. Kalau anak ibu pelihara kucing, anak ibu akan melihat ya bagaimana anak kucing setelah 2-3 minggu menjadi lebih lincah, menjadi lebih suka lari ke sana kemari, menggerakkan tubuh mereka, dan juga bermain dengan alam sekitar. Semua makhluk hidup memerlukan makanan, seperti yang Ibu katakan tadi, karena makanan adalah sumber energi. Nah, selanjutnya, semua makhluk hidup sangat memerlukan pergerakan. Semua makhluk hidup akan melakukan pergerakan, walaupun cacing di dalam tanah. Mereka harus bergerak untuk mendapatkan oksigen yang ada di dalam tanah. Nah, ketika manusia mendapatkan melakukan pergerakan, ketika manusia bergerak, manusia juga dapat memperoleh rangsangan, ya. Rangsangan itu akan muncul dari alam sekitar yang akan kita dapatkan jika kita melakukan sesuatu terhadap benda lain. Nah, di buku tema 1 ya, di halaman 14 anak ibu bisa membaca di situ tentang makhluk hidup
yang peka terhadap rangsangan atau sentuhan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari, secara tiba-tiba kita akan merasa silau. Itu berarti kita mendapatkan rangsangan berupa sinar dari matahari. Kalau misalnya anak ibu suka bermain dengan tumbuh-tumbuhan ya, atau anak ibu pernah bertemu dengan tumbuhan yang namanya putri malu, ketika anak ibu menyentuh daunnya, anak ibu akan melihat daun putri malu itu tiba-tiba menutup atau mengecilkan dan merapatkan daun-daunnya seperti sedang menutup sesuatu ya. Anak ibu bisa menemukan bentuk daun putri malu itu dengan cara mencarinya di Google ya untuk melihat gambarnya. Baik, selanjutnya setelah semua ciri-ciri makhluk hidup itu bisa kamu pahami atau kamu mengerti kenapa manusia butuh makan, kenapa manusia harus bergerak, dan kenapa manusia harus peka terhadap rangsangan ya yang berada dari alam sekitar. Karena ini merupakan salah satu ciri-ciri yang dialami oleh makhluk hidup ya. Kalau hewan itu biasanya kalau anak ibu menyentuh ekor kucing, mereka akan terkejut atau langsung melihat ke arah orang yang memegangnya ya. Itu juga termasuk serangsangan atau sifat refleks yang kita lakukan terhadap makhluk hidup lain. Nah, anak ibu, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, mereka dapat bergerak, mereka dapat bernafas, dan mereka dapat berkembang biak, tidak lepas dari karunia ataupun juga pemberian dari Tuhan. Untuk itu kita harus selalu mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Ya, kalau anak ibu misalnya belum bisa mengerjakan latihan karena sedang merasa tidak nyaman atau misalnya tidak merasa sakit, anak ibu bisa beristirahat dulu. Nah, setelah itu anak ibu bisa melanjutkan kembali membuat latihannya. Yang jelas jangan lupa untuk dikumpul atau disetor fotonya kepada ibu ya. Nah, kenapa kita harus beristirahat? Karena Tuhan juga menciptakan makhluk hidup itu untuk mensyukuri apapun yang diberikan olehnya, yang bisa disebut sebagai nikmat ya. Untuk itu anak ibu jangan lupa berdoa, karena sikap bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambangnya adalah lambang bintang ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat itu berarti adalah kita mematuhi semua yang Tuhan perintahkan dan menjauhi semua yang Tuhan larang. Ketika anak ibu sedang mengerjakan latihan, anak ibu sudah duluan mengisi buku LKS. Nah, sebaiknya jangan dibiasakan ya. Nah, karena anak ibu bisa berlatih dengan soal-soal itu, mengasah pengetahuan kamu. Kerjakanlah latihanmu dengan jujur dan kumpulkanlah tepat waktu, karena kamu akan mendapatkan nilai hasil dari kerja kerasmu. Jangan mencontek. Selain itu, kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Kalau kita nanti sudah berkumpul kembali, nah teman-teman, kamu akan bertemu dengan teman-temanmu yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda bahasa, dan berbeda kebiasaan. Hargailah dan jangan saling menghina atau membuli, karena itu merupakan sikap yang tidak baik ya. Jadi anak-anak ibu, tanamkanlah sikap selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih sayang dan juga pertolongan serta rahmat yang diberikannya kepada kita. Nah, anak-anak ibu, itulah dia pembelajaran 2 kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya ya. Jangan lupa jam 9 nanti ibu akan memberikan kalian tugas. Sampai di sini dulu, kita jumpa di lain pembelajaran. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.